dari Sulawesi Barat, jasad korban terjatuh dari kapal di perairan Majene akhirnya berhasil ditemukan. Korban yang merupakan nelayan bernama Alpin Mubarak ditemukan tim SAR gabungan setelah memasuki hari kedua pencarian. Ratusan warga dan keluarga yang menunggu menangis histeris melihat korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Terkait kejadian ini selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Abdul Rahman, reporter Tribun Sulbar yang sudah bergabung di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa pada hari Kamis pada 7 Juni 2022 telah terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan satu orang pemuda yang bernama Alpin Mubarak di Kabupaten Majene terjatuh dari atas kapal di perairan Kabupaten Majene. Jadi Alpin ini awalnya saat hendak berangkat dari Kabupaten Majene menuju Pulau Balabalakan, Kabupaten Mamuju, di mana Alpin ini menggunakan sebuah kapal dan pada saat di pertengahan perairan atau laut, si Alpin ini terjatuh dari atas kapal dan dinyatakan hilang setelah pukul 15.00 WITA sore pada waktu itu. Nah, untuk kejadiannya pada saat dinyatakan hilang, pemuda ini langsung dicari oleh pihak masyarakat setempat maupun warga dari Kabupaten Majene sendiri. Namun warga Kabupaten Majene langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, lalu kemudian berkoordinasi dengan Basarnas Kabupaten Mamuju dan saat itu juga langsung dilakukan pencarian korban. Namun pada saat pencarian hari pertama, pihak tim SAR gabungan ini gagal menemukan korban yang bernama Alpin karena waktu yang begitu singkat sehingga dilanjutkan pada hari Jumat kemarin. Keberlanjutan dari pencarian ini dari tim SAR gabungan mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 10 dan jenazah korban yang bernama Alpin ini ditemukan di perairan, ditemukan langsung oleh tim SAR gabungan dan langsung dibawa ke kediamannya di Kabupaten Majene. Saat dibawa, pihak keluarga langsung menyambut kedatangan dari jenazah yang dibawa oleh tim SAR gabungan dan pihak keluarga menangis histeris saat melihat korban yang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Hingga saat ini pihak keluarga korban sudah menerima jasad Alpin dan langsung pencarian itu langsung dihentikan dan jenazah korban langsung dikebumikan di wilayah Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Demikian, Dea. Baik, terkait kejadian ini, Tribuners, rekan Rahman juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu tim SAR gabungan, Musli Wijayanto. Berikut keterangan lengkapnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Untuk pagi hari ini, kami melaporkan berdasarkan informasi kemarin yang kami terima bahwa telah terjadi satu kecelakaan kapal, yaitu main overboard. Satu orang tenggelam di perairan Pulau Sendana, tepatnya pukul 15.45. Dan setelah pencarian, alhamdulillah pada pagi hari ini tim SAR gabungan, yaitu terdiri dari TNI, Polri, teman-teman potensi dan aparat desa beserta masyarakat telah berhasil menemukan korban yang lokasinya tidak jauh dari titik LKK, yaitu sekitar 700 meter dari bibir pantai. Setelah korban berhasil ditemukan, korban dievakuasi ke rumah duka dan dikembalikan ke keluarga korban. Demikian dilaporkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya! Seorang nenek 60 tahun ditemukan tak bernyawa di semak-semak desa Tengah Tiba, Kecamatan Aisesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. Lansia itu pertama kali ditemukan oleh cucunya pada Jumat 10 Juni kemarin sekira pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keluarga kemudian melaporkan ke pihak berwajib dan dilakukan visum terhadap jenazah nenek tersebut. Lalu bagaimana terkait hasilnya dan terkait penyebab kematian ini juga akan dilaporkan oleh rekan kami, Patrianus Meo Jawa, reporter Tribun Flores yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami melaporkan terkait dengan temuan terbaru dugaan kasus penemuan mayat seorang wanita lansia yang telah berusia 87 tahun. Nah, Dea dan Tribuners, temuan jenazah yang bernama Imelda Meak ini memang sempat menggegerkan warga hingga warga mendatangi tempat kejadian perkara yang memang letaknya tak jauh dari rumah korban. Nah, Dea dan Tribuners, lansia yang meninggal ini hidup sendiri bersama dengan dua orang cucunya di sebuah rumah yang sangat sederhana, berdinding bambu dan berlantai tanah. Nah, sementara itu, rumah yang dihuni oleh korban ini juga letaknya jauh dari pemukiman warga, hingga kemudian warga berbondong-bondong datang ke rumah korban untuk melihat jasad korban. Nah, Dea dan Tribuners semua, nah malam tadi setelah polisi dari Kepolisian Resort Nagekeo menerima informasi dari warga, polisi sudah bergerak menuju ke tempat kejadian perkara untuk mengevakuasi korban ke Puskesmas Jawa Kisah. Nah, setelah beberapa jam di Puskesmas Jawa Kisah, petugas medis tempat bersama aparat kepolisian melakukan visum et spertum, namun belum ada informasi terkait dengan alasan mengapa kemudian jasad nenek berusia 87 tahun itu kemudian dikembalikan ke keluarga untuk dikebumikan hari ini, Dea. Nah, malam tadi bersama keluarga dan pihak kepolisian, keluarga bersepakat membuat surat pernyataan kepada pihak kepolisian untuk tidak meneruskan temuan mayat ini atau tidak mempermasalahkan penemuan mayat ini dan menerima kematian Imelda Meak ini sebagai musibah. Begitu deh ya di studio. Saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Patrianus untuk laporan Anda dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
seorang pedagang bernama Rusada 5 GA, 61 tahun, berhasil selamat dari percobaan perampokan. Peristiwa itu terjadi di Pasar Alok, Kecamatan Alok, Sika, pada Jumat 10 Juni kemarin, sekira pukul 3 waktu Indonesia Tengah, dini hari saat pedagang lain tengah terlelap. Akibatnya korban mengalami luka-luka, sedangkan pelaku berhasil kabur. Untuk kronologi lengkapnya dan juga bagaimana terkait kondisi korban terkini akan dilaporkan bersama rekan kami, reporter Tribun Flores. Kami sudah terhubung dengan rekan Arnold Welianto di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, Anda bisa laporkan dari Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar pada Jumat kemarin seorang ibu mengalami kasus penganiayaan berat, dugaan penganiayaan di wilayah Pasar Alok, di mana korban akhirnya mendapat luka di jari dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Cecildes Momere. Dan dia dan yang Tribuners untuk diketahui di Pasar Alok sendiri di Kota Momere memang akhir-akhir ini sering sekali terjadi kasus pencurian dan penganiayaan, dugaan penganiayaan ini. Salah satunya yang dialami oleh salah satu pengguna pasar ini, dan juga terkait dengan pencurian di wilayah Pasar Alok ini sudah sering terjadi, di mana para pedagang sering kehilangan barang-barang dan harus sebagian pedagang harus gulung tikar karena usaha mereka atau barang mereka dicuri oleh orang tak dikenal. Dan bukan hanya kali ini, tapi sudah terus-menerus. Dan dia dan juga Tribuners untuk diketahui, memang kasus ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib, antara lain di maksud kami di pengelola pasar, petugas pengelola pasar, dan juga pihak kepolisian Polres Sika. Namun menurut informasi yang berhasil kami himpun, para pedagang ini sudah membayar iuran yang bervariasi mulai dari yang bagian lapak hingga yang di bagian blok-blok dengan harga yang bervariasi mulai dari 5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Namun untuk keamanan tersendiri di pasar tersebut tidak dijamin. Bahkan para pedagang sering terjadi mengalami kehilangan barang-barang dagangan mereka. Ada yang sampai satu kios habis dicuri oleh orang tak dikenal. Namun hingga saat ini belum ada titik terang atau pengamanan dari pihak pengelola pasar. Padahal para pedagang sendiri sudah setiap bulan sudah membayar iuran keamanan, Tribuners. Dan juga hingga saat ini pihak-pihak Disperindak dan juga pihak terkait dalam ini Pol PP, kami sudah dikonfirmasi kemarin, mereka akan segera untuk mengontrol dan memfokuskan keamanan di wilayah Pasar Alok tersebut. Selain itu, di pasar itu juga marak sekali dengan kasus-kasus di mana penganiayaan salah satunya yang dialami oleh ibu ini. Dan untuk saat ini kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Alok untuk ditangani lebih lanjut. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Arnold Welianto untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, saat ini saya berada di kantor Pol PP ya dan Damkar Kabupaten Sika, dan sudah hadir bersama saya Bapak Ferdinando Lepe, Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Sika. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, Bapak, ini terkait keresahan masyarakat yang ada di pasar soal akhir-akhir ini marak sekali pencurian di wilayah Pasar Alok. Terkait ini mungkin sikap dari Pol PP sendiri seperti apa nih? Iya, terkait keresahan masyarakat, terutama para pengusaha penjual di Pasar Alok, terkait dengan beberapa
waktu ini terakhir ini ada pencurian. Ya. Memang kita sudah mengikuti itu dan kita lakukan koordinasi dengan petugas pasar, pengelola pasar dalam hal ini terkait juga tentang penataan pengelolaan pasar. Memang kita institusi sudah melakukan koordinasi, lalu kita sudah pantau. Memang kita ada dugaan kuat di sana, juga ada komplotan, ya. Para komplotan yang juga memang mereka bekerja beroperasi itu di tengah malam ketika rekan-rekan lainnya sudah tidur lelap, ya. Di situ mereka operasi untuk melakukan pengambilan, itu dugaan kita. Dan itu juga sudah kita sampaikan ke pihak Perindak untuk segera. Kira-kira itu berapa jahitan? Jahit saya tidak tanya, terlalu saya teriak, sakit saya teriak, ini darah keluar dari sana. Dia kompres dengan air lagi di rumah sakit, darah semua. Jadi istilahnya mau pegang tangannya, tapi dia mau pegang pisau, dia lihat begini, ini di saya nih begini. Ini apa ini kau lihat ini? Lihat, saya bilang tahu kau barang, padahal saya ini tadi jahat, saya panggil bekas data, berarti kita begini, pisau angkat begini, saya langsung pegang, pegang dia tarik, saya bukan tarik, saya nekat pegang di gagang supaya jangan ini. Saya tolong Tuhan, tolong saya ini yang jahat ini, saya tidak tahu apa-apa, saya langsung pegang, rampas dia, langsung dia tarik, dia mati, dia sudah pegang. Mama kira-kira lihat dia punya muka tidak itu? Muka ciri lapu gelap, Mama. Hitam? Lapu. Kasih mati lampu. Kasih mati lampu. Laki-laki tapi laki-laki. Laki-laki. Dia sempat omong? Tidak pakai masker, saya tidak lihat. Tidak pakai masker ya? Muka ini, tapi saya tidak hafalkan jam 3 lampu mati. Kalau lampu tidak mati, saya... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.